Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam Alkitab. Kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya. Bentuk jamak dari budi, artinya akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari bahasa Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan dalam masyarakat. Menurut Verkuyl, kebudayaan adalah pengerjaan kemungkinan dalam alam ciptaan oleh manusia. Menurut Melville Herskovits dan Bronislaw Malinowski, kebudayaan adalah culture determinisme dan superorganik. Culture determinisme artinya kebudayaan mengemukakan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat. Superorganik artinya kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Ciri-ciri kebudayaan adalah 1. Bersifat historis. Kebudayaan bergerak secara dinamis dalam sejarah dan selalu maju serta diwariskan turun-temurun. Perubahan disebabkan oleh asimilasi, akulturasi. Contoh, kita tidak perlu lagi mengantar surat dengan jasa kurir lewat kantor pos. Saat ini, pesan dapat dikirim melalui email yang dapat diterima dalam beberapa detik. 2. Bersifat geografis. Perkembangan kebudayaan tidak selalu bersama-sama. Ada yang cepat, tetapi ada yang lamban, bahkan mandek. Misalnya, kebudayaan di Jakarta lebih cepat maju dan berubah daripada kebudayaan di Pulau Rote. 3. Bersifat perwujudan nilai-nilai. Kebudayaan selalu menghasilkan perilaku atau tata cara hidup yang menunjukkan nilai-nilai yang ditanamkan dalam masyarakat. Contohnya, orang Papua mempunyai nilai persatuan dan persaudaraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di kota besar. Ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu artinya pengetahuan atau kepandaian. Sedangkan pengetahuan artinya segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Jadi, ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Teknologi. Istilah teknologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu tekne, artinya pekerjaan, dan logos, artinya studi, peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi artinya 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tuhan betapa banyak
berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak, saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Diperintahkannya manusia itu untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas bumi. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah menciptakan bagi manusia Adam penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk manusia Adam, lalu diciptakannya menjadi seorang perempuan. Seorang perempuan itu disatukannya dengan seorang manusia Adam untuk menjadi istrinya. Oleh karena itu, seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging, satu tubuh yang tidak terpisahkan. Kejadian 3 ayat 20. Setelah Tuhan Allah memberikan seorang perempuan sebagai penolong yang sepadan untuk manusia Adam, manusia Adam itu memberikan nama Hawa kepada perempuan itu sebagai istrinya, yang artinya Hawa adalah ibu semua yang hidup. Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Ia bahkan menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia sehingga manusia hidup, dan Ia memberikan perintah kepada manusia untuk menghargai hak asasi manusia. Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini suami sesamamu, jangan mengingini hamba sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Kebudayaan menurut Alkitab. Tuhan Allah memberi tugas kebudayaan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan alam semesta. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Manusia menerima tanggung jawab mengolah dan memelihara bumi. Berarti manusia menerima tugas untuk berbudaya dan mengembangkannya. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 3, menjadikan semua budaya hasil karya manusia turut tercemar oleh dosa. Manusia telah jatuh di dalam dosa, sehingga kebudayaan yang manusia kelola dialaminya dengan penuh susah payah. Dalam kebudayaan, Tuhan Allah telah membangun lembaga perkawinan, lembaga kekeluargaan. Dalam keluarga, seorang suami harus dengan susah payah mengais rezeki untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Dan seorang istri harus mengalami penderitaan ketika mengandung dan melahirkan anak-anaknya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dosa menguasai manusia. Hanya manusia yang takut akan Allah yang mampu menghindar dari keinginan berbuat dosa. Kain, anak Adam dan Hawa, kakak dari Habel, dikuasai oleh dosa. Ia merasa iri dengki kepada Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Karena Habel mempersembahkan persembahannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Habel dibunuh oleh Kain. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Kejadian 4 ayat 11 sampai 14. Tuhan Allah murka kepada Kain yang telah membunuh Habil adiknya. Maka Tuhan Allah mengutuk Kain dan mengutuk tanah yang akan dikelola oleh Kain. Kain harus bersembunyi dari hadapan Allah karena maut akan merenggut nyawa Kain. Kain harus menjadi pelarian dan bersembunyi dari orang-orang yang akan berkeinginan untuk membunuh Kain. Tetapi Kain bermohon belas kasihan Tuhan karena hukumannya begitu berat. Tuhan Allah berbelas kasihan kepada Kain, sehingga ia menaruh tanda kepada Kain. Apabila ia berhadapan dengan orang-orang yang akan membunuhnya, ia tidak akan tewas. Adam dan Hawa memiliki lagi seorang anak laki-laki yang bernama Set sebagai pengganti Habel. Set seorang yang takut akan Tuhan Allah. Set mempunyai keturunan yang bernama Nuh. Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan Allah. Nuh mempunyai anak laki-laki yang bernama Ham, Yafet, dan Sem.
Ham, anak kebanggaan Nuh. Ham, anak kesayangan Nuh. Ham mewarisi banyak kekayaan dari Nuh. Ham disebut bapa orang Kanaan. Yafet adalah anak di tengah. Ia juga mewarisi kekayaan dari Nuh. Tetapi Sem, ia tidak mendapatkan warisan dari Nuh karena ia dipandang masih kecil. Suatu ketika Nuh panen anggurnya. Ia memeras anggur yang banyak dan meminum semuanya sehingga ia mabuk dan tanpa sadar ia sudah telanjang. Ham melihat hal itu lalu menceritakan kepada saudara-saudaranya sebagai hal yang lucu. Sem mendengar hal itu merasa terenyuh hatinya. Meski ia tidak mendapatkan kekayaan dari ayahnya, ia tetap mengasihi ayahnya. Ia lalu berinisiatif menutupi aurat ayahnya, diikuti oleh Yafet. Sem dan Yafet membuka kain jubah mereka dan menutupi aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar, ia mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya. Nuh sedih. Seharusnya Hamlah yang melindunginya. Hamlah yang memberi contoh menghormati orang tua. Tetapi justru Sem yang lebih bersikap seperti seorang anak sulung. Maka Nuh memberkati Sem sebagai anak yang sulung dan mengutuki Ham supaya Ham harus tunduk kepada Sem dan keturunannya. Sejak saat itu, Sem dipandang sebagai anak sulung sejajar dengan Ham. Dan Sem diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sampai pada keturunannya, Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel. Bagi kaum Israel, Sem, nenek moyang mereka, adalah anak sulung. Dan umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang sulung. Kejadian pasal 11. Ada seorang yang bernama Nimrod, keturunan Ham, bapa tanah Kanaan. Nimrod memimpin keturunan Ham, Yafet, dan Sem untuk membangun suatu kota dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit. Tujuan Nimrod membangun kota dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit adalah supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi dan supaya mereka mempunyai nama hendak menyamai Tuhan. Pada waktu itu, keturunan Nuh mempunyai satu bahasa sehingga mereka saling memahami dalam percakapan ketika sedang membangun kota Babel dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit. Ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh keturunan Nuh, Tuhan sangat senang. Tuhan menyukai hal itu. Maka Tuhan Allah berkata, apapun yang manusia rencanakan pasti akan terkabul, tetapi resikonya akan mereka tanggung sendiri. Tuhan Allah senang menyukai melihat manusia mengelola bumi.
Tetapi Tuhan Allah tidak senang, tidak menyukai ketika mengetahui tujuan manusia mengelola bumi. Maka Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk turun mengacaukan bahasa manusia supaya tujuan mereka itu batal. Akibatnya pembangunan menara yang menjulang tinggi ke langit itu tidak tuntas. Karena keturunan Nuh sudah tidak saling memahami lagi perkataan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, tujuan Allah lah yang terjadi. Tuhan Allah sejak awal telah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi Tuhan Allah menginginkan manusia untuk terserak ke seluruh bumi, mengelola seluruh bumi dan menjaga serta memeliharanya dengan membentuk lembaga perkawinan, beranak cucu, bertambah banyak. Dan Tuhan Allah menginginkan manusia melakukan perintahnya karena takut akan Tuhan Allah, bukan dengan tujuan hendak melawan Tuhan Allah. Pembangunan kota dengan menaranya yang menjulang tinggi ke langit yang tidak tuntas itu dinamai Babel, yang artinya Tuhan telah mengacaukan bahasa manusia dengan menciptakan bahasa bangsa-bangsa. Maka terseraklah keturunan Nuh ke seluruh bumi sesuai dengan warisan Nuh bahwa keturunan Ham akan menguasai daerah daratan yang jauh dari pesisir pantai. Sementara keturunan Yafet akan menguasai seluruh daerah pesisir pantai. Sedangkan keturunan Sem akan menjadi umat pilihan Tuhan yang akan Tuhan Allah tuntun untuk menempati tanah milik keturunan Ham dan Yafet. Keturunan Sem akan menguasainya dan menjadi pemimpin di tanah itu. Sementara keturunan Ham dan Yafet harus tunduk pada kepemimpinan keturunan Sem. Sem memang tidak mewarisi harta kekayaan dari Nuh karena dipandang kecil. Tetapi karena Sem berbakti kepada Nuh, menutupi aib Nuh, menghormati Nuh, maka Nuh memberkatinya sama seperti anak yang sulung. Dia mendapat berkat sebagai anak yang sulung. Yesus cinta segala bangsa, bangsa-bangsa di dunia, haleluya. Kulit putih, hitam, coklat, semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa, bangsa-bangsa di dunia, haleluya. Kulit putih, hitam, coklat, semua Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Tuhan Allah adalah sumber hikmat. Ia yang memberikan akal budi kepada manusia. Karena manusia diciptakan serupa dengannya. Itu berarti manusia mempunyai sifat ilahi,
mampu menciptakan. Dalam kitab Kejadian pasal 11, manusia berusaha menciptakan suatu kota dengan menaranya yang tinggi, dengan tujuan supaya untuk mencari nama menyamai Tuhan dan supaya tidak terserak ke seluruh bumi. Tetapi Tuhan Allah menghendaki manusia itu terserak ke seluruh bumi untuk mengelola bumi dan hasil bumi. Tuhan Allah menghendaki manusia mempunyai kerendahan hati untuk selalu memuliakan Tuhan, dengan mewujudkannya dengan cara melayani sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan berusaha untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk kepentingan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman, apapun yang manusia inginkan, yang manusia rencanakan, maka akan terwujud, tetapi resikonya harus mereka tanggung. Lalu Tuhan menciptakan banyak bahasa dan memberikan kepada manusia, sehingga komunikasi manusia pada waktu itu menjadi kacau dan pembangunan kota dengan menaranya yang tinggi tidak tuntas, sehingga dinamai Babel karena bahasa manusia telah dikacaukan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya manusia terserak ke seluruh bumi dan memelihara bumi, menaklukkannya, menguasainya, dan untuk kepentingan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Alkitab sebagai berikut. Nuh atas perintah Tuhan Allah membuat kapal atau bahtera berdasarkan desain Allah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari kebinasaan akibat air bah dan kebobrokan moral manusia pada waktu itu. Kejadian 6 ayat 14 sampai 15. Musa mendirikan kemah suci berdasarkan rancangan ruang dimensi dan bahan-bahan yang telah ditentukan oleh Allah, dan kemudian Allah memenuhi kemah suci tersebut. Keluaran 25. Salomo membangun bait Allah, bangunan suci yang menjadi kebanggaan orang Israel dan pusat kegiatan kehidupan mereka setiap hari untuk beribadah kepada Tuhan Allah. 1 Raja-Raja 7-8. Secara umum, pengaruh positif kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia adalah 1. Memberi berbagai kemudahan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. 3. Menuntut pengembangan sumber daya manusia. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan. 5. Memperkaya kreativitas. 6. Mempercepat komunikasi, transaksi, dan produksi. Dalam sejarah perjalanan gereja, ada beberapa sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yaitu 1. Antagonis. Gereja memandang kebudayaan dan iptek sebagai oposisi atau lawan. Sikap gereja menentang dan menolak semua hasil dari penggunaan kebudayaan dan iptek.
2. Dominasi. Sikap gereja yang menguasai seluruh kebudayaan dan iptek karena menganggap bahwa sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia masih memiliki kehendak bebas. 3. Akomodasi. Gereja tidak bertentangan dengan kebudayaan dan iptek, tetapi juga tidak menyatukan diri ke dalam kebudayaan dan iptek. Gereja dan kebudayaan serta iptek berada dalam hubungan yang damai. 4. Dualisme. Gereja bersikap terpisah dari kebudayaan dan iptek, namun tidak saling bertentangan, sehingga orang Kristen dapat berada dalam kebudayaan dan iptek sekaligus juga berada dalam anugerah Allah. 5. Pengudusan. Gereja bersikap mengadopsi bagian tertentu dari kebudayaan dan iptek yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh gereja. Dengan keyakinan yang teguh, gereja menawarkan pengampunan untuk memulai suatu kehidupan yang lebih baik melalui transformasi atau pembaruan. Inilah sikap yang tepat bagi gereja sebagai pengubah yang membenarkan bagian yang salah dan menguduskannya yang tercemar untuk membaharuinya.